Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Septia Dwi Amanda. Hari ini kita akan membahas tentang Kingdom Plantae. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu apa belum mengenai tentang klasifikasi Kingdom Plantae? Untuk mempermudah teman-teman semua, saya akan memperlihatkan video. Perhatikan dengan seksama ya. Coba kalian perhatikan tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Apakah ada perbedaan ciri-ciri tumbuhan dengan Kingdom Monera, Protista, dan Fungi? Nah, setelah kalian melihat video itu, pasti akan muncul pertanyaan. Bagaimana kita bisa mengetahui tumbuhan tersebut yang memiliki kerabatan paling dekat? Bagaimana ciri-cirinya antara satu sama yang lain? Apakah ada kesamaan atau ternyata berbeda jauh? Mari kita pelajari bersama-sama. Selanjutnya, kita akan melanjutkan mengenai karakteristik dari Kingdom Plantae. Yang pertama yaitu adalah eukariotik, artinya sudah memiliki membran inti. Yang kedua yaitu multiseluler. Yang ketiga yaitu dapat membuat makanan sendiri atau autotrof. Yang keempat yaitu memiliki bibit sel. Dan yang kelima yaitu memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Selain itu, Kingdom Plantae terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok yang tumbuhan berpembuluh, artinya tumbuhan yang sudah memiliki berkas pengangkut. Dan yang kedua yaitu tumbuhan yang tidak berpembuluh, artinya tumbuhan yang belum memiliki berkas pengangkut. Nah, sampai sini teman-teman semua udah pada paham belum? Selanjutnya kita akan menjelaskan materi mengenai lumut Bryophyta. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Yang pertama kita akan membahas tentang tumbuhan lumut atau Bryophyta. Apa sih karakteristik dari tumbuhan lumut? Yang pertama adalah eukariotik. Yang kedua bersifat multiseluler. Yang ketiga bersifat autotrof. Yang keempat memiliki klorofil. Nah, dari klorofil inilah tumbuhan lumut dapat berfotosintesis sehingga dapat menghasilkan makanan sendiri. Dan yang terakhir, belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Lumut masih diklasifikasikan lagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu yang pertama adalah lumut hati atau Hepaticopsida. Yang kedua adalah lumut tanduk Anthocerostopsida, dan yang terakhir adalah lumut daun atau Bryopsida. Selanjutnya kita masuk pada tumbuhan Tracheophyta. Yang pertama adalah tumbuhan paku. Karakteristik dari tumbuhan paku hampir sama dengan tumbuhan yang lain, yaitu eukariotik, multiseluler, autotrof, dan memiliki klorofil. Namun ada satu ciri yang beda dengan tumbuhan yang lain, yaitu daun mudanya menggulung. Bagaimana bentuk daun muda pada paku? Kita lihat video berikut ini ya. Nah, pasti akan muncul pertanyaan, lalu bagaimana paku berkembang biak? Paku berkembang biak dengan spora. Kalian lihat di video ini, itu adalah spora dari tumbuhan paku. Biasanya letaknya di bagian bawah, bagian daun. Paku masih diklasifikasikan lagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama adalah paku purba, yang kedua adalah paku kawat, yang ketiga ada paku ekor kuda, dan yang terakhir adalah paku sejati. Ini yang sering kita jumpai. Selanjutnya kita akan membahas tentang tumbuhan biji atau Spermatophyta. Tumbuhan biji
dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ada Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Ini yang sering kita jumpai, seperti mangga, rambutan, durian, dan lain-lain. Sedangkan untuk Gymnospermae merupakan tumbuhan berbiji terbuka, artinya bijinya tidak diselimuti oleh buah. Seperti apa? Seperti melinjo. Apa kalian pernah melihat melinjo? Karakteristik dari tumbuhan berbiji terbuka tentunya bijinya tidak ditutupi oleh bakal buah. Kemudian alat reproduksinya berupa strobilus. Dan selanjutnya batangnya biasanya berukuran besar dan memiliki kambium. Akarnya bisa berupa akar tunggang maupun akar serabut. Nah, bagaimana kalian bisa membedakan antara tumbuhan berbiji terbuka dan tertutup? Kalian biasa memakan mangga, iya kan? Nah, ketika kalian makan mangga, bijinya tidak mungkin kalian makan dong. Nah, itulah yang disebut dengan buah yang kalian makan. Beda ketika kalian makan melinjo. Untuk Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, biasanya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alat reproduksinya pun juga sering kita gunakan, yaitu adalah bunga. Biasanya organ batang, organ daun, organ bunga, akar itu bisa dibedakan dengan jelas. Kelompok Angiospermae masih dibagi menjadi dua kelas besar, yaitu dikotil dan monokotil. Untuk dikotil dan monokotil, saya yakin itu bukan hal yang baru bagi kalian karena sudah pernah kalian dapatkan di SD. Apa sih bedanya tumbuhan dikotil dan monokotil? Kita lihat gambar berikut ini ya. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja nih manfaat dari plantae ini. Yang pertama, manfaat dari plantae ini yaitu dapat dijadikan sebagai bahan baku bangunan, yaitu untuk pembuatan kertas, furnitur, kartu remi, peralatan olahraga, dan alat musik dan lainnya. Kemudian, beberapa jenis dari kingdom plantae ini seperti rami, dia itu mampu menghasilkan serat linen. Serat linen ini digunakan dalam berbagai tekstil rumah tangga, seperti untuk pembuatan handuk, taplak meja, dan sebagainya. Kemudian bisa juga digunakan untuk tirai, penutup dinding, hiasan dinding, serta pembuatan pakaian. Kemudian, sebagian besar nutrisi yang diperoleh dari manusia itu berasal dari tumbuhan seperti jagung, padi, kentang, gandum, dan singkong itu dapat digunakan sebagai bahan makanan pokok atau sumber karbohidrat. Selain itu juga ada beberapa sayuran, buah-buahan, rempah-rempahan, kacang-kacangan sebagai sumber protein, vitamin, dan nutrisi lainnya. Oleh karena itu, plantai ini sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Nah, selanjutnya ada juga beberapa jenis dari kingdom plantae ini, dia tuh dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Di antaranya itu ada tanaman anggrek, bunga mawar, ada matahari, dan tanaman lainnya yang berfungsi untuk mempercantik lingkungan atau halaman rumah kita sendiri. Nah, selain itu, tumbuhan ini dapat juga digunakan sebagai bahan industri seperti pembuatan sabun, pembuatan karet, pembuatan cat, sampo, kosmetik-kosmetik yang kita gunakan dalam sehari-hari. Nah, itu semua bahan bakunya itu dari tumbuhan sendiri. Baiklah teman-teman, sekian video materi mengenai klasifikasi tumbuhan dari saya. Sampai berjumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.